Berjumpa lagi dengan saya, Hasyolan Segian dalam acara Dialog dari Hati ke Hati. Saat ini kita sudah berada di kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hadir bersama kita Romo Antonius Beni Susetio. Biasanya saya panggil Romo Beni. Apa kabar Romo? Kabar baik. Sehat? Sehat lah. Sehat ya. Masih tetap olahraga? Ya masih bulu tangkis. Bulu tangkis apa lagi? Nah, itu aja. Kan renang masih dilarang. Romo Beni, kita baru saja merayakan ulang tahun Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni kemarin ya. Bagaimana Romo melihat, apakah memang Pancasila masih menjadi rumah kita bersama? Ya kalau kita lihat ya 75 tahun lahirnya Pancasila, itu menjadi nyata Pancasila rumah bersama itu dalam menghadapi COVID ini. Bagaimana semangat gotong royong itu mampu menyatukan kita dari perbedaan agama, suku, etnis. Andai kata kita tidak punya gotong royong, mungkin Indonesia sudah kolab. Kita lihat bagaimana kebersamaan mereka menyediakan masalah pangan, menyediakan alat-alat kesehatan, bagaimana orang bergotong royong dalam kampung-kampung untuk membantu sesamanya berkekurangan, itu luar biasa. Jadi Pancasila itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang membuat kita optimis bahwa anak-anak muda itu menjalankan Pancasila lewat tindakan nyata. Tapi di tengah situasi seperti itu kan ada juga suara-suara nyinyir tentang Pancasila, tentang toleransi dan macam-macam. Romo, itu kan itu melihat kelompok kecil kan. Survei Kompas juga mengatakan itu kan nggak sampai 10, hanya kecil kan, nggak sampai 10%. Setara mengatakan dalam surveinya orang yang menyintai Pancasila itu hampir 99% lebih. Jadi kan itu kelompok kecil, dan kelompok kecil ada di mana-mana yang nyinyir itu konsekuensi negara demokrasi. Dalam demokrasi memang kebebasan itu luar biasa. Tapi kita bisa melihat di negara Amerika Serikat saja itu juga menghadapi COVID juga keteteran kok. Dan kefrustasian kan, sehingga muncul juga salah satu penyebab rasial terjadi kan akibat dari ekonomi. Maka semua negara-negara maju, negara besar menghadapi COVID ini mengalami kesulitan. Tapi suara-suara kecil ini kelihatan lebih nyaring. Ya, tetapi kita melihat suara nyaring itu kan mereka menggunakan yang namanya kekuatan robotik kan. Dan itu kan sebenarnya orangnya itu saja, ngapain kita respon? Tapi kebaikan itu kan lebih banyak. Jadi kalau kita melihat perimbangan, dan perimbangan itu lebih banyak mana? Orang-orang yang melakukan kesadaran publiknya bahwa saat inilah kita bersama-sama bersatu untuk apa? Demi bangsa dan negara, itu lebih banyak. Dan inisiatif lebih banyak itu kan muncul ya juga di kalangan anak muda yang membuat aplikasi, misalnya membantu orang yang berkekurangan, membantu alat-alat medis, bagaimana membangun, menggerakkan supaya ekonomi masyarakat bawah itu hidup. Itu kan banyak. Dan itu ribuan. Dan ini yang menjadi optimisme. Gitu loh. Lalu keberisikan yang muncul di media sosial misalnya ya, itu, tentang kebersamaan kita, soal itu biasa, royong. Itu hal biasa. Kan orangnya itu yang sudah tidak punya pengaruh juga gitu loh. Jadi gini loh, dalam hal ini kita ini kan menghadapi dunia baru. Era digital itu adalah era kecepatan. Lah kerap kali informasi yang diperoleh itu tanpa ada fakta data. Tetapi mereka menggunakan yang disebut sentimen. Lah sentimen-sentimen dibangun, sentimen etnis, sentimen sara, sentimen mengenai bahwa pemerintahan ini gagal. Ini kan sentimen yang dibangun. Karena apa? Orang ingin tampil. Tetapi kita melihat masyarakat kan tidak mengindahkan itu. Sehingga skenario yang dibangun kan gagal. Artinya tidak dapat dukungan publik gitu loh. Kan kita belajar. Romo mau mengatakan bahwa sebetulnya ini tidak perlu dipikirkan. Itu tidak perlu dipikirkan terlalu dalam dan tidak perlu direaksi gitu loh. Kalau direaksi mereka mendapat panggung, mereka suka gitu loh. Tapi anjuran mereka misalnya untuk investment, anjuran mereka untuk rakyat menolak pemerintah, kan nggak ada direspon. Artinya masyarakat itu dengan sadar, tahu dan mau bahwa mereka tidak mengindahkan mereka. Justru mereka kan juga dinyinyir juga banyak. Orang-orang seperti itu artinya dalam dunia dunia maya ini, artinya orang itu memiliki nggak etika atau tidak. Masalah kita itu rendahnya etika dalam penggunaan media sosial. Etika itu harusnya media sosial itu sarana alat untuk memajukan kemanusiaan.
Jadi Romo yakin bahwa memang Pancasila sudah dibumikan atau bagaimana? Saya menjadi yakin dengan COVID ini Pancasila itu menjadi milik masyarakat. Jadi masyarakat sejak lahir, tanah kelahirannya itu Pancasila itu sudah menjadi habitnya. Menjadi gugus insting yang punya cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi. Dan itu kita jumpai kok. Dan fakta ini tidak bisa kita ingkari. Iya, iya. Dan inilah bukti Pancasila itu hidup. Sehingga Sri Mulyani mengatakan, untung bangsa ini memiliki ideologi Pancasila yang digali oleh Soekarno. Karena kalau tanpa Pancasila, tanpa gotong royong, bangsa ini bisa bangkrut. Betul kalau negara semua, wong Italia aja bangkrut kok. Tetapi karena kita punya yang disebut gotong royong, solidaritas, kesetiakawanan, kebersamaan, bagaimana saling membantu, saling menguatkan, meneguhkan, ya banyak negara pemerintahan ini dibantu oleh warganya dan partisipasi warga ini sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi kalau orang menyintai Tuhannya, itu kan menyintai manusianya. Lah orang yang menyintai manusia itu apa? Orang yang tidak ingin membuat kekacauan, tidak membuat orang satu dengan yang konflik, maka menjaga persatuan. Lah persatuan bisa dijaga dengan baik kalau dalam masyarakat itu guyup rukun. Itulah musyawarah mufakat. Tapi kan di sana sini muncul percikan-percikan intoleransi, gerakan radikalisme semacam itu. Ya ada di semua dunia sama kan. Tapi kalau kita relatif kan kita tidak seburuk dengan yang lain. Jadi selama kita hidup di dunia pasti ada percikan itu. Tapi bagaimana negara hadir, negara menyelesaikan. Ini kan terjadi. Jadi bagaimana negara hadir itu memang dalam hal ini kan persoalan lokal. Jadi kerawanan lokal itu kerap kali kan ada sentimen. Biasanya SARA itu muncul menjelang pilkada daerah. Itu kan bisa kita lihat dari hasil-hasil riset. Jadi sebenarnya ini kan faktor politisasi. Jadi Romo mengatakan bahwa itu anomali saja begitu? Lah ya memang kenyataannya kan begitu. Tapi kita melihat sebagian besar masyarakat kita kan tidak seperti itu. Jangan kita menganggap yang kecil itu seolah-olah merusak yang besar ini. Ada masalah, iya, itu bagian dari dinamika, itu bagian kehidupan yang harus diselesaikan, iya. Tapi kan kita tidak boleh memberi penilaian seolah-olah general bahwa Indonesia seperti itu ya nggak fair juga. Ya kalau kita mau lihat misalnya juga ada ormas, bahkan ada juga partai politik yang belum sepenuhnya menerima ideologi Pancasila. Bagaimana Romo melihatnya? Ya saya melihat itu kan demokrasi. Toh mereka tidak bisa merebut hati rakyat sejak tahun 55. Partai-partai yang menggunakan label agama juga nggak laku kan. Artinya begini, rakyat itu rasional dalam pilihan politik. Maka yang kelompok-kelompok yang tidak nasionalis, yang tidak terbuka, yang eksklusif, itu tidak mendapat dukungan publik banyak. Dan ini sejak 55 sampai sekarang. Toh mereka juga eksis juga di sini yang bicara mengenai Pancasila, bicara mengenai keberagaman yang menurut versi mereka tidak cocok dengan apa yang mereka yakini. Romo melihat seperti apa? Ya ini bagian dari dinamika, asal saling ada dialektika dan saling counter. Tetapi kan mereka tidak dapat pengikut. Kecil. Hanya mereka nyaring, maka harus diimbangi. Maka Gus Mus ngomong, yang waras jangan ngalah. Ya saatnya untuk bicara juga. Saatnya bicara, dan itu perebutan ruang publik, gitu loh. Jadi sebenarnya ini sebuah pertaruhan ide gagasan dalam semua negara yang sama, negara maju demokrasi seperti itu, kecuali negara otoriter. Jadi ini bagian dari demokrasi. Nah, dalam merawat demokrasi dibutuhkan akal sehat. Tapi kalau melihat kadang-kadang juga ada atas nama demokrasi, atas nama kebebasan, mereka memanfaatkan itu. Bagaimana Romo melihatnya? Ya sekarang kalau itu sudah menggunakan kekerasan, negara harus hadir dan menindak. Dan itu kan terjadi. Artinya penindakan itu kan terjadi ketika mereka sudah melanggar dari kaidah demokrasi. Dan itu dilakukan lewat jalur hukum, pengadilan. Lah itulah demokrasi. Itu loh. Dan kita bisa melihat negara hadir membubarkan kan. Misalnya HTI dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Dan itu atas pemerintahan masyarakat. Dan itu diproses dengan sebuah peraturan perundang-undangan. Yang penting adalah negara dalam demokrasi itu menjamin setiap warga negara bebas berpendapat. Tapi berpendapat itu harus tidak boleh menyimpang dari
kaidah-kaidah demokrasi. Artinya juga ada rambu-rambu Nah, yang harus semua diperhatikan. negara begitu iya, ya. gitu loh. Nah, kalau misalnya dalam berpendapat, tetapi dia menyinggung SARA, kemudian kalau dia dalam berpendapat, misalnya menjelekkan orang lain, ya bisa disomasi kan? Ada kan undang-undangnya. Iya, Undang-undang dari kebebasan berpendapat itu bertanggung jawab. Dan orang berhak mengajukan somasi itu. Dan undang-undang iya. PES juga ada juga undang-undang IT. Iya. Yang dengan jelas itu dikatakan tidak boleh kita menyinggung perasaan, kesukuan, keagamaan, etnis. Itu jelas sekali kok. Jadi di negara demokrasi perbedaan pendapat juga yang tidak memaksakan kehendaknya juga sesuatu yang wajar Ya begitu. wajar, itulah bagian pilihan demokrasi. Demokrasi itu pilihan. Dalam demokrasi terjadi kegaduhan, iya. Tetapi kegaduhan tidak boleh mengancam keutuhan hidup berbangsa bernegara. Kegaduhan itu pun ada batasnya. Ada begitu ya. batasnya, tapi kalau kegaduhan itu sudah menyimpang, menimbulkan misalnya kekerasan, menimbulkan sudah negara dalam bahaya, ya akhirnya aparat bertindak. Tapi kok kelihatannya Romo dari pemilu 2014 juga sampai sekarang situasinya kok kita belum tenang begitu Romo? Ya itu kan yang nggak tenang di media sosial, masyarakatnya tenang, saya terlalu turun ke bawah. Kalau di bawah nggak ada masalah kok. Yang gaduh itu dunia maya, dunia yang tidak realistis gitu loh. Kan follower itu kan bisa dicetak. Dan kemudian dipiralkan. Viralkan kan tergantung kekuatan kapitalnya dan kekuatan mesin. Orang tahu semua kok. Jadi saya melihat yang penting adalah masyarakat itu tidak mampu dipengaruhi mereka. Kedua, masyarakat mampu kok membangun relasi hubungan lebih baik. Dan ini harus kita lihat faktanya. Dalam konteks ini Romo melihat Pancasila sungguh-sungguh sudah menjadi kehidupan masyarakat kita. Kalau saya melihat sudah menjadi Pancasila sudah menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, berrealisasi. Dan itu nyata. Dan diakui ketika terjadi badai COVID ini. Bagaimana gotong royong itu luar biasa terjadi. Bagaimana di kalangan orang muda kita yang masih mencari ataupun bertanya tentang eksistensi Pancasila? Justru saya melihat orang muda itu luar biasa, mengamalkan Pancasila luar biasa. Bagi mereka kemanusiaan itu universal. Jadi Pancasila itu dalam tindakan nyata. Dan banyak loh anak muda yang bikin aplikasi, bikin gerakan bawah, kemudian lintas iman, itu dilakukan oleh jutaan anak-anak muda. Dan mereka itu sekarang lebih pada membantu sesamanya. Misalnya kemarin kita melakukan seminar dari share teman-teman Atmajaya. Itu dekannya mengatakan bahwa mahasiswanya kalau ada bencana, ada masalah penderitaan, mereka yang bergerak. Dan tanpa disuruh. Itu kan nilai kemanusiaan. Itu yang menyintai Tuhannya. Jadi gerakan-gerakan solidaritas kemanusiaan itu menjadi sekarang gerakan anak-anak muda lintas iman ini luar biasa. Dan itu tumbuh hampir semua lapisan masyarakat Indonesia. Dan inilah menurut saya Pancasila itu dicintai oleh bangsa ini. Dan bagi anak muda Pancasila itu tindakan. Pancasila itu prestasi. Pancasila itu harusnya mampu membawa bangsa ini bersatu. Dan ini muncul dalam gerakan-gerakan anak muda sekarang ini. Kadang-kadang kelihatan bahwa justru para tokoh-tokoh elit yang mempengaruhi mereka ya. Iya, tetapi kan anak muda nggak mau dipengaruhi gitu loh. Mereka juga kalau Anda melihat di Twitter itu kan anak-anak muda juga kritis terhadap elit politik yang mempengaruhi negatif. Bahkan mereka juga nyinyir terhadap mereka. Jadi menurut saya demokrasi itu akhirnya membuat perimbangan. Jadi setiap orang akhirnya dinilai dari perilaku kehidupannya dan rekam jejaknya. Dalam konteks ini Romo, tadi saya mengatakan bahwa Pancasila adalah rumah kita bersama. Lalu apa yang dilakukan oleh badan ini supaya benar-benar Pancasila semakin menjadi rumah bagi semua orang? Gini, BPIP itu beda dengan BP7. Karena dunianya baru. Tidak mungkin lagi Pancasila itu diajarkan doktrinal. Tetapi bagaimana Pancasila itu menjadi habit. Dulu kan ada penataan. Ya, sekarang ya nggak ada mau anakmu, ayo. Coba anakmu ditatar seperti saya, 120 jam. Nggak ada mau 2 minggu bikin makalah. Anak-anak akan lari. Tapi anak muda itu melihat Pancasila itu keteladanan dan tindakan. Artinya perlu metodologi baru. Metodologi adalah deketin apa yang menjadi hobi kesukaan mereka. Hasil riset mengatakan siapa yang menjadi kesenangan mereka? Olahraga. Itu paling tinggi. Maka
bagaimana nilai Pancasila itu ditanamkan dalam diri anak-anak olahraga. Lihat kisah Jojo, luar biasa. Jojo itu patriotisme luar biasa. Dia sila ketiga, persatuan, nasionalisme, tetapi dia adalah orang menggayati sila satu ketuhanan Yang Maha Esa. Maka ketika Jojo menang, Jojo menang, mendapatkan hadiah, dia bagi hadiah itu. Untuk apa? Mendirikan masjid. Kedua, Jojo melakukan aksi-aksi kemanusiaan setiap bencana. Lah model-model Jojo ini banyak terjadi. Itu kan laku Pancasila. Itulah Pancasila menjadi ideologi proses hidup. Dan banyak yang seperti Jojo itu. Artinya memang kita tidak lagi dengan teori, tapi dengan tindakan, menggali Pancasila lewat tindakan. Loh, Soekarno kan menggali Pancasila dari bumi Indonesia. Pancasila bertemu ketika Soekarno ke Inde. Maka Soekarno belajar dari para pater-pater SPD pada waktu itu. Maka Soekarno melihat bagaimana keadilan, bagaimana sila pertama dia jalankan setelah dapat dialektika. Pancasila itu dalam perjumpaan kebudayaan-kebudayaan dan menjadi puncak budaya Indonesia itu lewat sebuah permenungan. Dan Soekarno menggali dari tradisi itu. Maka kalau Pancasila menjadi habit kita, itu memang sudah ada sejak kita lahir. Ya, udah dari zaman Nusantara. Nusantara itu. Jadi kalau itu menjadi sebagai tanah di mana kita lahir, disitulah Pancasila melekat dalam diri orang Indonesia. Jadi sebagian besar orang Indonesia, ya budayanya, pikirannya, cara pandangnya, yang nilai Pancasila itu dijalankan dalam lakunya. Itulah ideologi. Ideologi itu praksis kok. Ya. Dalam percaturan sekarang kita masuk era baru, Romo ya. Jadi globalisasi, ada perubahan, ada disrupsi dan segala macam. Bagaimana kita menghidupkan Pancasila di dalam skema besar ini? Ya, Pancasila itu harus menjadi sekarang kekuatan untuk menjadi alternatif pengimbang. Maka Pancasila butuh keteladanan. Lah inilah anak-anak muda yang minta. Keteladanan dalam pengambil kebijakan. Keteladanan dalam menjalankan perilaku hidup sehari-hari. Bisa diteladani kalau lihat pemimpinnya kalau korupsi, kita melihat ada Pak Jokowi luar biasa. Artinya ada korupsi hampir semua negara berkembang seperti itu. Tapi lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi menjalankan Pancasila. Coba kalau Pak Jokowi pragmatis, pikiran politik dibangun Jawa aja cukup. Karena mayoritas pemenangnya tergantung dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi lihat pembangunan lebih besar di mana? Kalimantan, Sumatera, Papua. Apa yang tidak dilakukan Pak Jokowi tidak Pancasila? Dia menjalankan sila ketiga dan sila kelima. Sehingga Pak Jokowi menginginkan bahwa terjadi kesenjangan antar Jawa luar Jawa bisa diatasi. Dengan cara apa? Pembangunan infrastruktur. Tapi yang dirasakan orang-orang Kalimantan luar biasa. Yang dulu sebenarnya kurang diperhatikan. Ya sekarang teman-teman misalnya yang berkarya di Kalimantan merasakan jalannya mulus, transportasinya mereka bisa sekarang lebih mudah, biaya ekonomi lebih kecil. Kalau tidak sempurna, semuanya tidak sempurna. Tetapi politik will sudah ke situ. Artinya bahwa sila kelima dari Pancasila sudah mulai terwujudkan. Memang tidak mudah. Selama 32 tahun kita menyimpang. Dan kita mengoreksi itu butuh waktu. Tetapi kalau ini dijalankan kebijakan ini dan tidak berubah, Pancasila menjadi tindakan politik, diaplikasikan kebijakan publik, itu akan jalan. Lalu Romo, apa yang perlu dilakukan supaya suara-suara yang berisik ini pelan-pelan makin berkurang? Apa yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini, pemerintah gitu? Ya, pemerintah mereka tahu juga warga negara kita. Iya, warga negara. Iya, kalau seperti itu, ya diajak berdialog. Dan ini dilakukan Pak Jokowi, mengundang mahasiswa yang nyinyir. Oke, ayo kita berdialog, tapi mereka nolak misalnya. Kan nggak boleh dong. Kalau intelektual itu ya harusnya oke, kita siap berdiskusi. Apakah badan ini juga sampai ke level itu untuk melakukan komunikasi dengan mereka, pembinaan dengan mereka? Pembinaan badan ini kan lebih pada orientasinya memberikan kebijakan kepada Pak Presiden. Kedua, mensosialisasikan. Badan ini kan tidak punya tangan ke bawah. Beda dengan BP7, tapi membangun sinergi. Maka BPIP itu menggunakan yang namanya para ikon. Sekarang ada 72, 74, nanti 17. Lah ikon-ikon ini yang akan mengonternya dengan cara apa? Prestasi. Orang-orang nyinyir, jangan dihadapi dengan nyinyir. Tapi hadapilah dengan bahwa bangsa ini tidak seperti itu kok. Lah fakta itu lebih penting. Karena pada waktunya orang-orang nyinyir ini akan hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau orang nyinyir direspon berlebihan, dia semakin hari semakin besar kepala.
Maka dibutuhkan dalam manajemen komunikasi adalah kemampuan meminimalisasi. Dengan cara apa? Ruang publik itu harus diisi konten-konten positif. Apakah BPIP punya strategi khusus untuk bagaimana membumikan Pancasila? Ya ada strategi khususnya, yaitu sebetulnya merebut hati, yaitu 129 juta orang. Maka BPIP membangun network kerjasama, entah dengan artis, dengan atlet, dengan ikon, kemudian dengan orang-orang yang memiliki keinginan baik, itu banyak kerjasamanya. Dan membuat konten-konten yang positif. Misalnya bagaimana kemarin acara KKND, kita bekerja sama, banyak loh orang-orang kita yang menyintai Pancasila dengan karya nyata, dan itu harus banyak ditampilkan di ruang publik. Kemudian kita kerjasama nanti dengan artis, bagaimana membuat konten-konten yang positif mengenai bangsa dan negara, menyintai ini. Anak-anak kita kan nggak mau didoktrinal. Betul, tapi juga kerjasama dengan para follower-follower itu. Dan banyak anak muda menawarkan program-program itu. Dalam konteks itu peran agama di mana, Romo? Ya agama itu kan sebenarnya sangat penting. Karena apa? Nilai-nilai Pancasila itu menyatu dalam nilai agama. Sebenarnya tugas dari agama juga bagaimana semakin Pancasila itu semakin beriman. Maka kita banyak melihat misalnya kegiatan-kegiatan umat beragama itu arah ke situ, kaji dengan jelas. Maksudnya mensosialisasikan Pancasila mulai sila pertama sampai kelima. Ada arah dasarnya, amalkan Pancasila. Semakin kita mengamalkan Pancasila semakin beriman. Itu kan menjadi model itu di komunitas Kristen juga, Hindu, Buddha juga, Konghucu juga, Islam juga banyak kok yang membuat komunitas itu hidup. Yang penting adalah dalam hal penanaman Pancasila tidak boleh lagi seperti BP7 Orde Baru dulu. Doktrinal, kedua Pancasila itu hanya untuk kepentingan kekuasaan. Tapi menjadi ideologi negara. Bukan ideologi alat politik kekuasaan. Nah untuk itu memang harus ada yang namanya proses dialektika. Tidak seragam, masing-masing menjiwai Pancasila itu lewat tindakan karya nyata. Jadi yang penting itu Pancasila itu menjadi tindakan. Bukan sekedar omongan. Lah ini yang anak muda harapkan. Ya. Ke depan Romo, apa yang mesti kita lakukan untuk mempererat tali persaudaraan kita, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali dimanapun berada? Apa yang Romo harapkan? Ya, problem kita itu bagaimana membumikan sila kemanusiaan adil dan beradab dan sila keadilan sosial. Ada nggak sih contoh-contoh yang sudah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan, tadi Romo katakan pembangunan infrastruktur? Ya banyak kan, misalnya kalau kita pembangunan desa, itu kan wujud itu programnya. Kalau dalam pelaksanaan dana korupsi, dana desa itu kan luar biasa. Kalau banyak desa-desa yang mampu menggunakan dananya dengan transparan untuk kesejahteraan rakyatnya, itu luar biasa. Misalnya di Batu, ada desa wisata, dari desa dikelola. Akhirnya desa itu mampu menjadi mandiri untuk membangun desanya desa wisata. Dan itu luar biasa pendapatannya. Lah ini sebenarnya kalau ada oknumnya, itu karena oknumnya. Adalah di semua negara ngalami seperti itu. Tetapi oknum ini harus diproses, hukum ditegakkan. Nah di sini kan kita melihat bagaimana KPK juga bekerja tidak mandul. Artinya dalam proses itu ada hambatan, iya. Tetapi memang dibutuhkan kritik, ya, kritik yang membangun, kritik itu harus dibutuhkan supaya apa? Sebagai alat untuk pemicu, supaya alat mecut gitu loh misalnya. Supaya orang ada ininya, ada pemicu itunya supaya orang menjadi kaget kemudian melaksanakan itu. Artinya semua proses terjadi mekanisme itu. Lah problem-problem kita selama ini tidak bisa sempurna, iya. Dan itu. Romo, ini kita akan memasuki, katakan sekarang orang bicara mengenai new normal ya. Jadi kita akan masuk suatu kehidupan normal baru. Bagaimana peran Pancasila di sini? Bagaimana peran kita membuat masyarakat kita supaya nyaman sampai pada sesuatu yang baru ini? Jadi gini, new normal baru itu kan adaptasi sebelum virus ditemukan. Maka kita menyesuaikan. Menyesuaikan gimana? Pertama, sampai virus kita harus mulai protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu jaga jarak 2 meter, cuci tangan, kemudian gunakan masker. Yang terpenting adalah interaksi itu tidak mengumpulkan massa. Maka dalam pola baru itu pentingnya
menggayati tanggung jawab pribadi, disiplin diri. Lah itulah nilai kemanusiaan. Semakin orang menyintai manusia, itu menyintai juga sesamanya dengan tidak menularkan virus itu. Jadi kalau Anda menggunakan masker, Anda cuci tangan, Anda mengatur jarak, kemudian Anda tidak menggunakan kerumunan, itu sebenarnya sudah menjiwai sila kemanusiaan, penghayatan itu, persatuan juga. Karena apa? Semua negara mengalami yang sama. Lah, untuk supaya ekonomi, nggak mungkin kita lockdown terus, ekonomi tetap hidup, maka butuh disiplin dari masing-masing itu. Maka kantor juga harus menggunakan protokol kesehatan, perusahaan harus menggunakan protokol kesehatan, mal, pasar, dan sebagainya menggunakan protokol kesehatan. Kuncinya semua orang berpartisipasi kuncinya disiplin. Lah disiplin diri ini yang harus dibangun dengan cara apa? Sosialisasi. Lah peranan tokoh agama luar biasa. Maka tokoh agama harus mampu memberi keteladanan dan mengajak masyarakatnya disiplin diri. Kuncinya itu disiplin sampai virus ini ditemukan. Tetapi kita melihat optimisme bahwa anak bangsa ini mampu juga. Artinya kan mulailah alat-alat kesehatan dibuat sendiri. Kemudian mulai ditemukan juga sebuah antibodi dengan yaitu bahan-bahan rempah. Artinya di dalam situasi krisis muncul industri inovasi baru. Dan munculnya juga kan dulu kekurangan masker, sekarang kelebihan masker. Sehingga tapi masker itu kan juga menarik. Misalnya seperti ini ada yang batik, ada masker yang tenun, ada masker yang macam-macam jenisnya. Kali yang model Kalimantan. Artinya bangsa ini juga soal pluralitasnya. Jadi justru dalam situasi kejepit, bangsa ini selalu bikin inovasi. Sejauh mana optimisme Romo melihat bahwa kita bisa cepat memasuki sesuatu yang baru ini? Saya optimis. Misalnya J. Morgan mengatakan Indonesia akan pulih setelah Cina karena melihat kekuatan modal. Kita itu punya baik modal sosial, modal budaya, gotong royong itu. Saya rasa kita bisa kok ngatasi. Asal satu, bangsa ini bersatu seperti ini dan kita ini bukan kaum pecundang. Tetapi menjadi pemenang ini. Saya yakin kok. Jadi kita yakin badai virus bisa diatasi dengan gotong royong itu. Dan ini menjadi modal sosial dan modal budaya bangsa ini. Jadi sebagai Pancasila sebagai rumah kita bersama, marilah kita rawat, begitu Romo ya? Ya, tidak hanya dirawat, rumah Pancasila itu harus menjadi aplikasi kebijakan publik dan menjadi ideologi anak-anak bangsa. Kalau Pancasila menjadi ideologi anak-anak bangsa, ya dibatinkan dalam perilakunya, maka disitulah keadilan sosial akan terwujud. Dan kapan terwujudnya? Dalam proses. 75 tahun kita merdeka sudah melihat trennya. Kalau kita lalui ini dengan baik, asal tidak ada revolusi besar seperti 65 atau terjadi lagi krisis kerusuhan 98, kita akan menuju bangsa yang maju 75 tahun dan 75 tahun itu bangsa yang semakin dewasa, bangsa yang demokrasi yang sudah berkembang. Dan ingat loh, demokrasi di Indonesia itu sukses loh. Dan itu harus diakui dunia. Mayoritas Muslim, negara demokrasi, dipuji tanpa kekerasan. Itu luar biasa. Belajar kemarin. Pilpres yang begitu orang ketakutan luar biasa dengan macam-macam ujaran kebencian, macam-macam etnis suku diobak-obok. Yang terjadi tenang juga kan. Artinya terbukti bangsa ini dewasa. Dan kita akan bisa melalui krisis ini. Dan kita optimis bisa kok. Karena kita memiliki Pancasila. Karena Pancasila itu rumah kita. Sehingga teman saya Franky sehingga teman saya Franky Salatua ketika menciptakan Pancasila rumah kita di ND bersama, dia membayangkan memang Pancasila itu rumah kita bersama, tempat kita bersama, tempat di mana bangsa ini bersatu, dan disitulah Pancasila menjadi tempat kita berteduh dan tempat kita bernaung, tapi juga Pancasila menjadi sebuah ideologi yang mampu menyatukan yang kita. harus juga dihidupi bersama-sama dalam bersama-sama dan ini tanggung jawab bersama. Dan juga didiskusikan juga harus didiskusikan dialektika. Tadi Pancasila itu tidak akan pernah mati. Maka pemikiran-pemikirannya harus dikontekskan dalam kekinian supaya bisa menjawab tantangan zaman. Karena filosofi Pancasila itu kan berkembang, berdinamika dalam konteks zamannya dan taksirnya tidak boleh tunggal. Baik, Romo Beni, terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini membawa inspirasi bagi Anda untuk
menuju Indonesia yang lebih baik, yang lebih sehat ke depan. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Hidup TV. Dan akhir kata, saya Hasiolan Segian dengan Romo Beni Suseto mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.